Oke, di sini ada soal ya, seperti bisa kalian lihat sendiri di layar ya, bahwa kita punya sebuah balok dan gayanya cukup banyak nih, ada gaya merata, ada gaya diagonal, gaya vertikal, dan gaya horizontal. Terus diketahui penampangnya tidak ada di soal ya. Ini aku bikin lagi sendiri di sini. Penampangnya berbentuk huruf T ya, dengan dimensi yang seperti di gambar. Tinggi overall 33 cm, lebarnya 15 cm. Terus ditanya adalah tegangan normal dan lentur untuk posisi di titik sebelah kirinya B, sedikit sebelah kirinya B, sebenarnya di titik B ya, tetapi kita geser ke kiri dikit supaya gaya diagonal ini tidak masuk ke dalam gaya dalam. Terus kemudian potongan tengah antara B sama C. Minggu depan kita kuis ya. Materinya adalah materi yang sedang dibahas ini, di mana ini lanjutan materi minggu kemarin, dan juga materi yang deformasi aksial yang seperti ini ya. Ini contoh yang udah pernah aku jelaskan di 2 pertemuan sebelumnya, sama nih tambahan contoh soal yang mana tidak ada perbedaan, hanya variasi aja. Tuh. Oke, dari soal yang bisa kita lakukan pertama kali adalah kita mencari nilai Y. Sebentar. Oke. Pertama kita harus mencari nilai IX, bukan Y. IX, di mana nanti kita akan menggunakannya di dalam rumus MY per IX sebagai mencari nilai tegangan, kodelta. Untuk mencari nilai tegangan, sehingga nanti tercipta sebuah diagram tegangan yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, sebelum kita menuju ke strukturnya itu sendiri yang berupa balok, ya paling enak kita awali dengan mencari nilai IX. Di sini kita udah punya profilnya berbentuk huruf T dengan dimensinya segitu. Kemudian pusat masanya atau pusat beratnya tentu di soal tidak diketahui nantinya. Ini kalian harus gambar setelah kalian menghitungnya berdasarkan perhitungan pusat massa yang udah kita pelajarin. Kalau pusat massa secara sumbu X, itu kan sudah pasti dia di tengah-tengah persis ya. Karena dia adalah berbentuk simetris, maka udah pasti ini adalah pusat massanya terhadap sumbu Y lah, tapi
untuk nilai X-nya udah pasti ada di tengah-tengah. Ya, sehingga kalau misalnya pusat masanya secara sumbu X sudah ketahui, sudah pasti tengah-tengah ya, itu adalah pilihan kalian apakah kalian mau menghitungnya atau tidak menghitungnya. Bentar ya. Jadi kalau agak berisik ya, bagi saya nangis. Oke, aku ulangin. Jadi karena ini sudah simetris ya, jadi kita sudah bisa menentukan bahwa secara sumbu X, pusat masanya pasti di tengah-tengah. Jadi tidak perlulah kalian menghitungnya secara ulang. Jadi yang perlu kita hitung adalah pusat massa terhadap sumbu Y-nya saja. Jadi kalau mau ngiseng-ngiseng pengen ditulis juga ya nggak masalah. Ya dengan rumus umum adalah sigma A Y per sigma A. Oke, sama dengan kita mulai dari bangun yang pertama, nomor 1 itu adalah persegi panjang 16 kali 3 dikalikan ketinggian dari pusat masanya adalah 31,5. Ya, ditambah dengan bangun kedua adalah 30 kalikan 5 dikalikan 15 cm. Dibagi dengan total dari luasan 15 kali 3 plus 20 kali 5. Itu 30 kayaknya, Pak. Which one? Yang mana sih? Oh, 15. Mana sih 15 kali 3? Yang itu 30 Pak, kali. 30 kali. Oh, iya. Iya, betul. Sip. Oke, good. Langsung aja ya, hasilnya adalah 18,81. Ya, setelah kalian tahu pusat masanya di mana ya, baru kalian gambar seperti ini. Ya, tujuannya ya untuk mempermudah ke depannya aja sih. Jika nanti mau mencari angka manapun, kita bisa menjadi patokan bahwa pusat masanya di tinggi 18,81. Oke, harus masuk ke nilai IX. Sini kita punya dua bidang datar. Tentu kita akan menghitungnya masing-masing dengan rumus 1/12. Karena dia persegi panjang ya. Persegi panjang atau persegi, maka rumusnya adalah 1/12 BH pangkat 3 plus AY kuadrat. Oke, masuk yang bangun yang pertama, 1/12, B-nya adalah 15, H-nya adalah 3, pangkat 3, ditambah dengan A 15, yes. 15 kali 3 dikalikan Y-nya, ya kita hitung secara terpisah, adalah
ini ya. Ini adalah untuk Y yang pertama. Kita bisa hitung dengan cara 33, sorry. Dikurangin 1,5, sisi atas 1,5, dikurangin dengan 18,81. Ini kuadrat ya. Betul kan ya? Jadi untuk mencari pusat masanya bidang 1 menuju ke pusat massa keseluruhan, atau aku simbolkan Y1 di sini, tinggal total 33, kurangin setengahnya tinggi 1, dengan kurangin sama ini 18,81. Kita tambah untuk yang bangun 2, 1/12, B-nya adalah 5, H-nya adalah 30, ditambah 30 kali 5, pusat massanya adalah berada di 15 pastinya. Ini adalah Y2. Maka Y2 adalah tinggal 18,81 kurangin 15. Ya, yang pertama, yang baris pertama itu adalah untuk bangun pertama, bangun datar 1. Baris kedua adalah bangun datar 2. Ini bisa kita jumlahkan, keseluruhan adalah, kita langsung ke 20,707,8 cm pangkat 4. Sampai sini masih aman ya. Oke, angka IX ini yang akan kita pakai untuk ke rumus yang ada di atas ini. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan gaya dalam momen ya. Di sini kita membutuhkan gaya dalam momen M. Sehingga ketika mau menghitung gaya dalam momen ya kita pasti concern terhadap bentuk strukturnya dan apa yang ditanya. Mau copy dari kelas sebelumnya aja.
Oke, bentuk strukturnya seperti itu ya. Sebelum kita masuk ke gaya dalam, kita nanti akan menghitung gaya dalam, normal, dan momen. Karena yang ditanya adalah kombinasi dari keduanya. Yang ditanya di soal adalah kombinasi dari diagram tegangan normal dan lentur. Oke, untuk geser itu nanti materi setelah ini ya. Bagaimana kita menghitung tegangan akibat dari geser. Sekarang baru normal dan momen terlebih dahulu. Oke, untuk menghitung gaya dalam, kita harus membuat reaksi peletakan terlebih dahulu. Ya, ini basic dari Unstruk 1 ya, jadi aku akan percepat aja. Kita ketemu ada gaya vertikal, ada gaya horizontal, berarti sini akan ada reaksi HA, kemudian sini ada reaksi VA, sini ada reaksi VB. Oke, terus kemudian kita ketemu beban merata. Beban merata paling enak kita beri proyeksi di tengah-tengah sebesar gaya kalikan panjangnya, 5 ton. Kemudian kita ketemu ada beban diagonal. Paling enak diagonal itu kita harus pecah menjadi 2 bagian. Ya, seperti itu. Mungkin taruh di bawah aja biar kelihatan. Karena dia ada diagonal ya, diagonal paling enak kita pecah menjadi vertikal dan horizontal. Yang vertikal itu adalah 5 kalikan sin alfa. Yang horizontal adalah 5 cos alfa. Diketahui tan alfa adalah 3/4. Kalau kita bikin segitiga, ini adalah alfa, tan alfa adalah 3/4, maka ini perbandingannya adalah 3 dan 4. Maka otomatis yang diagonal adalah 5. Oke, maka sin alfa sama dengan depan bagi miring, sin cos alfa adalah samping bagi miring ya. Maka kita bisa hitung 5 sin alfa adalah 3. 5 cos alfa adalah 4. Ya, sebentar ya, saya ambil air dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan.
Pak, mau tanya Pak. Ini gimana? Halo. Cek. Gimana itu nggak jadi? Kayak nggak jadi nih ya. Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke reaksi peletakan ya. Yang pertama, sigma horizontal sama dengan 0. Ini karena ada gaya-gaya horizontal, maka kita harus menghitungnya horizontal juga ya. Oke, di sana ada HA ke arah kanan, maka positif. Kemudian ada 5 cos alpha ke kiri, sebesar 4. Maka minus 4. Kemudian ada 3 ton. 3 ton ke arah kanan, maka plus 3. Bang mau ikutan? Boleh. Bang Ali Oke, maka HA sama dengan 1 ton. Kemudian untuk yang VA dan VB, kayak biasa kita akan menghitung sigma momen titik manapun. Anggaplah aku mau ngambil titik A sama dengan 0. Oke, maka semua gaya kita kalikan menuju ke titik A ya. Mulai dari 5 ton atau yang proyeksi ini ya, proyeksi beban merata. Kalikan jaraknya adalah 2,5. Ayo bang, mati kau. Gak bisa ya, lupa gua. 5 kalikan 2,5. Oke, karena dia arah jarum jam positif. Kemudian ketemu lagi beban 3. Beban 3 dari proyeksi vertikal. Secara jarum jam 3 dikalikan 5 meter. Kemudian ada VB dikalikan 10 meter. Kemudian ada lagi 4 ton. 2,5 dari mana? 2,5. 2,5 mana? Oh, ini ya. Mau kalau kamu ngomong nggak dengar aku ya, bagaimana? Sebentar. Ini 2,5 ya. 2,5 ini yang dilingkarin warna hijau. Itu adalah jarak dari titik A menuju ke proyeksi yang 5 ton. Ini jaraknya 2,5. Tepat di tengahnya. Nah kan kita sedang mengkalikan gaya terhadap jaraknya terhadap titik A ya. Yang 5 ton jaraknya adalah 2,5. Yang 3 ini adalah jaraknya 5 meter. Kemudian yang 4 ton, VB dulu ya. VB jaraknya adalah 10 meter. Dan yang 4 ton itu jaraknya adalah 4 dikalikan 13. Oke, ada pertanyaan? Maka ini adalah 12,5 plus 15 minus 10 VB plus 4 kali 3, 52.
Oke, langsung tak lihat di PDF-nya. VA mana VA? VB. VC apa VB sih? Oke, ini harusnya VC ya, karena di titik C. Ya, sebenarnya bebas kalau mau namain apapun. Jadi biar afdol. Kita namain VC, maka ini yang dari VC. Ya, sorry kalau ada suara-suara hantu ya. Nggak ngerti apa sana dengeran apa enggak. VC sama dengan 7,95 ton. 7,95 ton. Oke, sama ya, 5 kali 2,5, 3 kali 5, VC kali 10, 4 kali 13. Oke. Cek. Oke, sorry. Ini laptopnya kalau deketan sama tablet suka ngeselip sendiri. Sekarang share screen. Oke, lanjut ya. Untuk mencari VA, kalian bisa menghitung dengan sigma momen B sama dengan 0. Sigma momen B sama dengan 0, maka akan dapat VA sama dengan sekian. Atau kalau mau yang lebih cepat ya tentu masuk ke sigma horizontal sama dengan 0. Atau kalau mau ngecek kebenaran perhitungan kalian ya silakan hitung dua-duanya. Apakah sama apa tidak. Jadi gue lagi di pantai, dah gue punya challenge deh buat lo. Kan gue habis main badan aku, nah lu bisa tebak berapa total semua orang yang di situ ya. Itu yang bener-bener lagi jalan. Kalau lu tahu, lu langsung aja jawab di IG gue. Oh, signal vertikal, sorry. Kita lihat di tinggal itu semua orang yang ada. Let's go! Sigma vertikal sama dengan 0, maka di sana ada VA ke atas, maka positif. Ada 5 ke bawah negatif, 3 ke bawah negatif, kemudian ada 4 ke bawah negatif, ada VC ke atas adalah 7,95 sama dengan 0. Oke, maka VA bisa kalian hitung ya. 5, 3, 8, 12. 12 kurangin 7,95. Berapa itu? 24,05. Bang, naik banana boat sampai tangan terpisah. Benar ya? 4,05. Oke, setelah kita dapat reaksi peletakan, ada VA, VC, dan HA. Baru kita masuk ke gaya dalam di titik yang ditanya. Nah, ini hapus dulu. Oke.
Jadi semuanya udah ketahuin ya. Nah, aku langsung tulis di gambarnya. Horizontalnya adalah 1 ton, VA-nya adalah 4,05, VC 7,95. Sekarang kita potong. Oke, yang mana? Selanjutnya kita bagaimana menghitung gaya dalam ya. Gaya dalam yang kita butuhkan adalah gaya dalam normal dan momen. Momen nanti kita butuhkan untuk rumus yang tadi y per ix. Sedangkan normal nanti kita akan butuhkan untuk perhitungan P per A. Dan di sini ditanyakan adalah 2 titik ya. Yang pertama titik B, tetapi kita geser ke kiri dikit aja supaya gaya diagonalnya tidak kita ikut sertakan. Kemudian yang poin 2 adalah potongan tengah BC. Kita langsung ke contoh yang pertama. Nah, kita akan menghitung gaya dalam di titik B. Konsep dari perhitungan gaya dalam di Unstruct 1 itu adalah kita akan membelah struktur kita di titik yang tepat sedang ditanyakan, sedang dicari. Kemudian kita dipersilahkan untuk mengambil potongan kiri atau potongan kanan. Dimana kalau kita ambil kiri atau kanan ya hasilnya pun akan sama persis. Jadi kita ambillah potongan yang paling gampang. Paling gampang ya potongan sebelah kiri. Sehingga potongannya hanyalah ada seperti ini. Perhatikan ini ya yang saya tandain warna kuning deh. Sedikit sebelah kiri B. Artinya apa? Ketika dikatakan sedikit sebelah kirinya B, beban diagonal 5 ton ini tidak perlu kita masukkan ke dalam gambar. Karena sedikit ke kiri ya. Kecuali kalau dikatakan sedikit kanannya B, maka otomatis beban 5 ton perlu kita gambar di sini. Ini 5 ton. Kalau ke kanan ya, geser ke kanan. Tapi karena geser ke kiri, maka ini tidak perlu kita gambar. Oke,
Oke, di sini ada reaksi 4,05, di sini ada reaksi horizontal 1 ton. Kemudian untuk yang beban merata kita proyeksikan sebesar 5 ton. Maka dari sini gaya dalam normal bisa kita hitung. Di sini hanya ada satu gaya horizontal. Maka tentu untuk menyeimbangkannya di sini ada reaksi 1. Maka udah kelihatan bahwa batang atau titik B dia akan mengalami tekanan karena tertekan dari kiri 1, dari kanan 1 ya. Dia tertekan sebesar 1 ton. Ya, tertekan 1 ton dan kita akan menganggap bahwa tekan itu adalah minus. Ya, kita selalu anggapannya tarik adalah tarik positif, tekan negatif. Masuk ke G dalam momen. Di sana ada 4,05 dikalikan jaraknya adalah 5 meter. Dia adalah positif dikurangin dengan 5 ton dikalikan jaraknya adalah 2,5. (20 kalikan 12,5). Kira-kira 8-an ya. Berapa sih? 7,75. Ya, semua gaya itu kita kalikan jaraknya sampai ke titik yang sedang kita cari ya. Di ujung paling kanan. Maka yang 4,05 kalikan 5 meter, yang 5 ton dikalikan 2,5. Nah, kita sekarang udah dapat nilai normal sama momennya. Baru masuk ke tegangan. Masuk dari tegangan normal. Oke, rumusnya simpel, hanya P per A. Besarnya adalah 1 ton, dibagi dengan A-nya adalah mungkin baiknya kita hitung aja nih ya, A-nya ini berapa. Ini luasannya adalah 15 kali 3 tambah 30 kali 5. Satu 195 ya. 15. Ya, maka besarnya tegangannya adalah tinggal 1 dibagi luasannya 195. Tadi yang P itu dalam bentuk ton, yang bawah dalam bentuk sentimeter persegi.
Oke, kita langsung lihat hasilnya adalah (0,0051). Ini adalah satuannya ton per sentimeter kuadrat. Mau jadikan kilogram juga oke. Jadi kilogram maka menjadi 5,1 kilogram per sentimeter persegi. Oke, di sini kita masih dalam jangkauan tekan ya. Normalnya dalam bentuk tekan, maka otomatis ini adalah nilai dalam bentuk tekan. Kalau mau disimbolkan minus lagi ya nggak masalah. Jadi dari 1 tonnya itu minus 1 ton, sehingga ini minus, ini minus. Yang penting kita tahu bahwa ini adalah tekan. Masuk ke tegangan momen. Untuk tegangan momen akan ada momen atas sama momen bawah ya. Sorry, bukan tegangan momen, tegangan lentur. Tegangan lentur. Ada tegangan lentur atas sama tegangan lentur bawah. Nantinya kita akan membuat diagram seperti ini ya. Di mana sisi atas sama sisi bawah nilainya bisa berbeda, terutama kalau misalnya bentuk penampangnya itu tidak kotak. Oke, sehingga kita pertama hitung yang sisi atas terlebih dahulu. Untuk yang atas, rumusnya MY per IX. Momennya itu kita sudah dapat sebesar 7,75. Satuannya tulis saja deh, supaya nggak bingung. Y-nya itu adalah mana sih? Ini dia. Nilai Y itu adalah dari ujung atas menuju ke pusat masanya. Atau bisa kita hitung, ini adalah 33 minus 18,81. Oke ya. Satuannya adalah sentimeter. Oke, dibagi dengan IX. IX tadi kita sudah tahu sebesar 20,707. Ya. Oke, sini tinggal dihitung ya. Kita samakan satuannya. Oh ya, ini masih ada yang meter. Masih ada satuan meter, ini satuannya sentimeter. Maka yang atas perlu kita kalikan 10 pangkat
3. Supaya sama-sama sentimeter. Sorry, 2. 3 sih. Oke, hasilnya tinggal lihat di PDF aja. Biar cepat. Hasilnya adalah 531,06. Yang atas dulu yang pakai ton ya. 0,53106. Oke, kita jadikan kilogram supaya seragam. Itu juga dengan yang bawah ya. Untuk yang sisi bawah, bisa kalian hitung juga dengan rumus yang sama, MY per IX, di mana momennya juga masih sama, 7,75. I-nya juga sama, 207, 07,8. Yang berbeda hanyalah nilai Y-nya, karena Y-nya sekarang menuju ke sisi paling bawah. Di 18, jadi ada di sana. 18,81. Ini mouse-nya error ya. Jadi dapat hasilnya adalah sekian lah ya, 703,9. Oke, sehingga kita dapat bahwa dari tegangan normal dia mengalami tekan, dan tentunya ya normal ini tegangannya tegangan berupa merata ya, merata ke seluruh bagian penampang. Jadi kita bisa gambarkan bahwa akibat dia mengalami tegangan merata sebesar 5,1 dari atas sampai ke bawah, sama-sama tekan. 5,1 di sini ya. Sekarang untuk tegangan lentur ternyata didapat bahwa yang atas 531, yang bawah 703. 531 dan 703. Nah, untuk momen perlu diingat bahwa momen kita di sini adalah momen positif ya. Ini musik kenapa sih? Aduh, susah. Ini ya 7,75 itu adalah nilainya positif. Karena 7,75 ini positif, maka tentunya yang atas adalah tekan, yang bawah adalah tarik. Maka yang atas, astagfirullahaladzim, susah banget. Maka yang atas ini menjadi minus, yang bawah menjadi positif ya. Atas tekan, bawahnya tarik.
Saya ulangin ya, jadi karena momennya adalah momen positif, karena momennya positif, maka tentu atasnya adalah tekan, bawahnya tarik. Atasnya minus, atasnya bawahnya plus. Sorry, yang lagi berisik di sini. Terus kemudian, karena yang sisi atas adalah minus ketemu minus, jadi akibat tegangan normal ini minus, kemudian yang akibat mungkin ganti kursor, ganti di tangan deh. Karena 5,1 adalah minus dan yang 531 itu adalah minus, maka di sini pun akhirnya saling menguati ya. Tekan ketemu tekan akhirnya menjadi makin besar. 536,16. Nah, yang bawah yang tekan ketemu tarik maka tentu menjadi saling mengurangi. Jadi 5,1 ketemu 700 maka menjadi 698,8 ini. Oke, ini adalah hasil akhir dari soal yang pertama. Aduh, mouse-nya rusak deh. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Untuk menggambarkan bagaimana tekan apa kiri atau kanan itu nggak masalah ya. Ini awalnya aku gambar tekan itu adalah ke kanan. Sorry. Yang awalnya aku gambar tekan itu kanan ya. Atau saya kalian mau gambar tekan itu ke kiri ya sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting plus minusnya tetap terjaga. Jadi kita tahu bahwa yang minus itu tekan, yang plus itu adalah tarik. Pak, mau bertanya di pembahasan awal yang profil berbentuk T. Itu tahu T itu dari mana, Pak? Ngerti bentuknya T dari Ini soal memang atau di soal memang ya akan ada di soal pasti ketahui nantinya. Ini dari soal yang aku potong, aku ambil bentuk penampangnya aku rubah jadi bentuk T. Sepertinya sih seperti itu ya, seingat aku. Di soal tidak ada bentuk penampangnya, tapi langsung aku tentukan bahwa bentuknya adalah T. Dan nanti di soal pastinya akan muncul. Terus nentuin ukurannya gimana, Pak? Ada di soal juga nantinya, pastinya. Ini pasti ada di soal ya, yang ya bentuk. Nah, bentuk penampang ini tentunya akan ada di soal. Udah ada dimensinya, tinggal kalian mencari di mana pusat masanya. Yang 18,81 ini ya. Ini tidak akan ketahuin pastinya.
Ada pertanyaan lain? Kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya, yaitu ditanya potongan di tengah BC. Nah, di sini kita bisa mengerjakan dengan dua cara juga. Kita bisa mengambil potongan kiri atau potongan sisi kanannya. Jadi sama aja kita membelah struktur kita di tengah-tengah BC ya, kurang lebih di sini. Kalau kita mengambil sisi kiri, maka strukturnya menjadi miring. Jadi seperti ini dengan panjang ini 5 meter, ini 2,5. Sini ada reaksi 4,05. Kemudian ada reaksi 1 ton. Ini bisa kita proyeksikan di tengah. Besar 5 juga. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang diagonal bisa kita proyeksikan ke bawah dan ke kiri. Ke bawah 3, ke kiri adalah 2. 4, sorry. Ini kalau kita ambil potongan yang kiri ya. Oke, dari sini gaya normal bisa kita hitung. Di sini ada gaya ke kanan 1. Kemudian di kanan ada ke kiri 4 ya. Maka titik ujung kanan dia akan untuk menyeimbangkan, tentu dia akan bergerak ke arah kanan sebesar 3. Nah, kalian perhatikan bahwa titik ujung kanan itu adalah dia mengalami tegangan tarik. Karena ke kanan hanya 1, tekan hanya 1, tariknya 4, maka total dia adalah terkena tarik sebesar 3. Nah, ini adalah plus 3 ton. Terus masuk ke dalam momen ya, dimana tinggal dikalikan ke jaraknya. Karena ada 4,05, dikalikan jaraknya adalah 7,5. Kemudian ada 5 ton, dikalikan jaraknya adalah, ini 5 meter ya jaraknya. Yang aku warna hijau itu adalah 5 meter. Terus kemudian ada beban ke bawah 3, itu juga minus 3 dikalikan 2,5. Ya semua ya, 4,05 kali 7,5, 5 kali 5, 3 kali 2,5. Oke. Ini sama dengan
Jadi di sebelumnya udah aku hitung. Minus 2,125. Minus 2,125. Ini kebetulan saya nggak bawa kalkulator saintifik, buat hitung-hitung gini agak susah. Oke, coba hitung 4,05 kali 7,5 kurangi 25 kurangin 7,5. Ya, betul. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kita akan mencoba lagi mengerjakannya dengan mengambil potongan sebelah kanan. Oke, sebenarnya potongan sebelah kanan jauh lebih gampang karena lebih sederhana, hanya ada struktur seperti ini. Jadi mana yang ini 2,5, yang ini adalah 3 meter. Betul ya, setuju ya. Ini kalau misalnya struktur, kita belah, potongan kirinya adalah yang ini, potongan kanannya adalah yang sebelah kanan. Oke, kalau kita ambil potongan sebelah kanan, gaya normal itu juga sama. Kita lihat ada gaya tarik sebesar 3 ton. Ini karena keluar dari pusat masanya, keluar dari yang kita cari, titik yang kita cari, makanya menjadi tarik sebesar 3 ton. Dan momen adalah kita hanya memiliki beban 7,95 dikalikan jaraknya adalah 2,5, itu adalah positif, dikurangin 4 dikalikan 5,5. Ya, hasilnya pun juga pastinya sama, minus 2,125. Oke, jadi kalian nanti silakan memilih potongan yang paling gampang ya, mau ambil potongan kanan atau potongan kiri, nggak masalah. Kalau di PDF aku hanya mengambil potongan yang sebelah kiri, karena itu yang paling gampang. Potongan sebelah kiri yang kanan, potongan sebelah kanan aku ambil. Jadi kalau melihat potongan kirinya, ya kurang lebih seperti ini.
Oke, sehingga nanti yang 3 ton kita masukkan rumus tegangan sama dengan P per A yang aksial ya, normal. Kalau yang momen kita masukkan rumus tegangan sama dengan MY per IX. Tegangan lentur. Oke, kelanjutannya bisa dilihat sendiri ya di PDF. Bentar. Oke, yang normal tinggal P per A ya. 3 per luasannya sekian. 195 tadi. Hasilnya 15,3 kg per cm. Ini adalah tarik, maka kita tulis sebagai positif. Kalau di atas tadi tekan ya. Jadi di atas ada tekan, maka minus. Yang di bawah adalah dia tarik, maka dia positif. Oke, untuk momen kita masukkan rumusnya juga 2,125. Kita abaikan angka minus terlebih dahulu di sini ya. Ini walaupun momennya minus, jangan masukkan minus di perhitungan kalian. Aku ulangin ya. Walaupun momen kalian minus, jangan masukkan angka minus di perhitungan kalian. Karena minus di sini akan menunjukkan bahwa atasnya akan mengalami tarik, bawahnya akan mengalami tekan. Ini kalau minusnya dimasukkan ya akhirnya jadi minus semua kan. Jadi tekan semua nanti takutnya. Jadi biarkanlah dia tetap positif. Y-nya sama ya. Kalau yang atas yang menuju ke serat atas, yang bawah yang menuju ke serat paling bawah, IX-nya juga sama. Tidak batasinnya sekian dan sekian. Nah, baru di sini perlu kita hati-hati bahwa yang tarik itu harus selalu positif. Jadi tadi 15,3 itu adalah tarik, dia positif. Nah, untuk yang momen, karena momennya adalah momen negatif, artinya adalah atasnya tertarik, bawahnya tertekan. Jadi atasnya plus 145,6, bawahnya adalah minus 193,0. Dijumlahkan, maka akan menghasilkan seperti ini. Plus-plus saling menguati, plus-minus dia akan saling mengurangi. Ya, ini aku kasih waktu sampai jam 12 ya, sampai 12.00. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Karena minggu depan kuis ya, jadi sebaiknya tanyakan yang belum dipahami.
Pak, saya mau nanya Pak, Yuk, monggo. yang untuk diagram tegangan lentur kan yang di bagian soal kedua yang potongan tengah BC kan 145, nilai 145,6 itu kan sebagai nilai tarik, sedangkan yang di soal nomor 1 tegangan lenturnya itu tegangan lentur yang nilai tekannya itu 703,9. Itu perbedaannya apa Pak? Perbedaan ya, maksudnya gimana ya? Ini Pak, Kenapa dia tarik itu maksudnya? Iya, betul. Kenapa dia tarik atau tekannya? Oke, aku jelaskan dari awal lagi ya. Gini ya, untuk momen positif atau negatif, kalian bayangkan aja seperti ini. Aku juga nggak pernah menghafal ya. Konsepnya nggak pernah menghafal, tapi selalu berimajinasi. Kayak apa kita punya sebuah balok seperti ini. Kita berikan beban tengah-tengah, maka pasti momennya adalah momen positif kan, seperti ini. Ini adalah momen positif. Akan berbeda dengan struktur kalau misalnya berbentuk jepit katakanlah. Kita punya struktur jepit, kita beri beban di sini. Ini adalah momen negatif dengan bentuk grafiknya sebentar. Seperti ini. Oke, jadi menentukan atas tekan atau tarik, bawah tekan atau tarik, aku sukanya berimajinasi seperti ini ya. Jadi kalau saya untuk yang gambar pertama, kan perhatikan gambar pertama, dia pasti akan melendutnya ke bawah kan. Ini kalau kita zoom, kita ambil potongan sedikit, kita zoom. Nah, tentu yang atas itu pasti akan menerima tekan. Yang bawah itu akan menerima tarik. Yang atas pasti kan bakal apa sih ya? Mengkirut lah, bahasa Indonesia itu apa sih mengkirut itu? Mengkerut lah ya, mengkerut, terkompresi, tertekan. Yang bawah kan pasti dia tertarik kan, karena lentuannya ke bawah. Seperti itu, berbentuk tersenyum lah ya, bentuk tersenyum. Nah, berbeda dengan yang jepit di kanan. Jepit di kanan dia pasti lendutnya ke bawah juga ya, tapi ke bawahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, karena aku mengambil potongan satu sisi seperti ini. Nah, maka yang atas itu bakal tertarik. Yang bawah dia pasti akan tertekan, kebalikannya. Ya, jadi kita nggak perlu menghafal sih, memang teknik sipil ya sebagai engineer kita sebaiknya nggak menghafal, tapi bisa merasakan lah ya. Jadi kenapa bisa kebalik ya, karena efek dari nilai momen yang terbalik. Ini momennya adalah positif, yang kanan momennya adalah momen negatif. Maka kalau momennya positif, atasnya tekan, bawah tarik. Kalau momennya negatif, atasnya tarik, bawahnya tekan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak, mengerti. Oke. Ya, jadi kalau secara kesimpulan, secara teoritis, maka kalau misalnya momen positif, atas tekan, bawah tarik. Momen negatif,
atasnya tarik, bawah tekan. Oke, ada pertanyaan lain? Udah jam 12 lewat ya, kita absen dulu. Kalau saya ada mau nanya lagi nggak masalah sih. Berjalan. Strawberries. Oke, yang belum terabsen, Ahmad Wahyu Saputra, Rahmat Fauzan. Ya udah, dua itu ya, Ahmad Wahyu sama Rahmat Fauzan. Nggak ada orangnya kan ya?